Selamat datang di Bisik di Bincang Asik. Yeay. Yeah. Nah, kali ini aku kedatangan tamu dari Voice of Borneo. Kenalin dulu Bang Ical. Jadi Bang Ical nih apa dari Voice of Borneo? Nah, ini kan sebenarnya ketua yang harusnya datang ke sini. Tapi ketua lagi ada kesibukan, lagi ada praktikum, jadi saya mewakilkannya. Nah, kebetulan saya di UKM Radio UBT atau Voice of Borneo Tarakan itu sebagai off air, jadi yang mengatur bagian berita, media kayak gitu. Jadi Bang Ical apa kabarnya Bang? Oh, luar biasa. Tapi lumayan. Tadi saya tersesat ke sini. Oh, tersesat. Jadi mutar. Tersesat? Ya. Jadi gimana kesibukannya hari-hari? Itu langsung fokus ke Voice of Borneo atau gimana? Lumayan sibuk juga sih karena ada juga di organisasi kan. Kebetulan juga freelance juga gitu. Freelance-nya untuk radio juga atau? Udah harus sebut nih kah? Nggak Ya, apa-apa. di radar. Di radar juga. Di radar juga. Tapi freelance saja. Itu dari bawahan Bang Ruri. Kira-kira Voice of Borneo tuh udah lama nggak di Bang? Sudah lama, itu sekitar tahun 2007 sampai sekarang. Nah, tapi ada beberapa pergantian ketua, ada sempat juga beberapa tahun vakum gitu, tapi di 2020 kemarin itu baru mulai aktif lagi, main di media sosial, main di YouTube dan sebagainya gitu. Kalau Abang ikut gabung situ dari tahun 2020? 20. Dari awal kuliah berarti? Enggak juga. Enggak juga. Semester 5. Emang apa bakatnya di situ juga? Atau Ya, suka? karena suka juga di media kan, suka juga kayak jadi wartawan, makanya gabung di situ. Gitu, Kak. Nah, ini kan tentang ini radio nih. Mm-mm. Kira-kira misalnya nanti kalau misalnya tahun 2021, ini kan tahun 2021 nih, 21. kebanyakan media-media ini yang udah modern lah ceritanya. Udah pakai visual Iya. kan? Sementara radio kan dibilang jarang lah gitu peminatnya. Jadi gimana nanti kalau misalnya tahun 2002 peminatnya kurang itu cara kalian buat biar peminatnya banyak lagi? Nah, sebenarnya radio kan kayak seiring perkembangannya zaman itu makin lama itu makin terupgrade dia. Nah, seperti kalau kita lihat radio RRI itu sekarang bahkan ketika nyiar udah bisa kita tonton live-nya gitu loh. Nah, begitu juga dengan UKM radio. Mungkin dulu-dulu orang belum pakai visual gitu, tapi sekarang kan udah ada. Kita juga main di media sosial, Instagram sama YouTube. Itu jadi orang bisa lihat podcast kami di sana, bisa lihat berita-berita kami di sana. Nah, kebetulan juga pas 2020 kemarin itu zaman-zaman corona kan, jadi ke kampus tuh nggak bisa. Jadi nggak bisa nyiar di kampus. Jadi biasanya tuh dari rumah buat nyiar online gitu. Jadi dibuatkan seperti pamflet diisi suara, baru nyiar dari situ. Gitu. Jadi Abang ini termasuk yang bicara juga? Ya, sukanya sih bilang layar, tapi kalau nggak ada lagi ya ngomong juga sih. Jadi kalau misalnya nih, kan kita jadi penyiar, apakah kita harus pintar berbicara juga? Sebenarnya kalau untuk jadi penyiar tuh di kampus tuh kan yang penting kita mau aja dulu gitu. Lama-lama kan semakin lama kita ngomong nanti akan terbentuk sendiri begitu loh. Bagaimana warna suara kita, bagaimana cara kita berbicara, dan nanti akan nyambung-nyambung terus saja. Yang penting belajar aja gitu. Saya ini kan masih mahasiswa juga. Ya, kalau misalnya mahasiswa. saya mau gabung sama FOB gimana? Sebenarnya kan di setiap tahun itu ada perekrutan. Nah, karena tahun kemarin udah perekrutan, makanya untuk perekrutan kembali itu ada di tahun depan. Nah, di tahun depan tuh kalau misalnya masuk, ya mudah aja, tinggal gabung aja gitu. Berarti Tinggal nanti ada informasinya, habis itu mungkin diikuti informasinya, lalu nanti isi formulir dan bergabung di UKM Radio UBT gitu. nggak dites dulu? Ya, ada sedikit interview kayak gitu. Jadi kayak apa motonya untuk masuk, apa tujuannya untuk masuk, mau apa sih sebenarnya kok masuk ini. Nah, karena banyak tuh. Jadi ada beberapa kayak orang yang masuk karena dia mendapatkan bidik misi. Jadi harus masuk di UKM minimal. Nah, gitu. Ada juga yang memang betul-betul mau cari ilmunya gitu loh. Yang mau melatih public speakingnya, karena yang kami latih bukan hanya teori gitu, tapi langsung praktek. Nah, misalkan kalau kita adakan kayak podcast juga, ya langsung jadi gitu, langsung
kau jadi presenter besok ya, ini materinya, langsung tanya-tanya orang kayak gitu. Jadi kalau Kak Vivi sendiri nih, ini kan belum sempat kuliah offline kan? Udah. Kuliah offline. Tapi beberapa MK aja. Nah, kayaknya kalau di kampus nih akan famous deh. Instagramernya di kampus kan. Enggak, misalnya ini apa namanya? FOP ini fokusnya berita apa aja tuh? Kayak umum atau ada yang kayak viral tuh kalian bahas gitu. juga? Nah, biasanya kami fokuskan itu kayak di berita kampus. Berita kampus. Berita kampus, kemudian juga kadang juga mengambil umum gitu loh. Misalkan yang viral, mungkin juga kayak ada kayak kegiatan bareng kayak gitu kan, kegiatan sosial kayak gitu, kami biasa liput gitu. Nah, kalau abang sendiri nih udah tahu nggak berapa banyak anggota yang udah gabung di VOB? Ya, VOB. Nah, kalau itu sih mungkin sekitar ada 50-an lah. 50-an? 50-an. Itu udah punya studio sendiri kah? Ya, kami udah punya, tapi studionya itu mungkin teman-teman FSTV mungkin bisa nanti kami undang juga gitu loh. Biar merasakan studio kami yang di lantai 6 tanpa lift. Ini awal mulanya terbentuk FOB itu dari mana? Nah, awal mulanya ini itu pada tahun 2006. Di 2006 itu ada dari senior yang dari teknik elektro, yang memang dulu VOB ini dulu namanya radio komunitas. Nah, radio komunitas itu belum ada di bawah naungan UBT. Nah, ketika setahun, nah itu baru ada di bawah naungan UBT pas 2007. Nah, di situ baru disahkan, dibuat SK-nya dan jadilah UKM gitu. Nah, jadi ada UKM tertua yang ada di UBT, ya salah satunya UKM radio. Kalau misalnya ini kan mahasiswa nih kan? Mahasiswa. Anggotanya. Misalnya nih, yang lainnya udah lulus, itu mereka masih gabung ke VOB atau lepas? Ya misalkan dia ketika lulus itu, tapi udah bergabung gitu. Nah, berarti dia kan menjadi alumni gitu. Oh, alumni. Alumni. Jadi berganti sama yang baru. Ya, dari generasi terbaru. Tapi tetap kita diskusi sama alumni apa nih yang kurang di VOB kalau menurut abang sama kakak yang notabene memang udah kerja gitu. Jadi kami minta pendapat mereka, nanti kalau misalkan yang bisa diterapkan itu diterapkan. Seperti sekarang ini kan baru-baru kami pasang pemancar juga karena mau kuliah offline. Nah, makanya itu sudah koordinasi juga sama salah satu senior yang sekarang bekerja di RRI, namanya itu Bang Diki. Nah, kira-kira kalau misalnya untuk sekarang pernah nggak sih ada kendala apa tuh? Dalam menyiar atau apa gitu? Karena kondisi sekarang kan sosial media ini luas gitu, nggak cuma radio aja. Kira-kira kendalanya apa aja? Nah, pertama kendalanya itu karena kami siarannya offline, nah itu yang dia dapat lingkupnya itu sekitar kampus saja dan sebagian Pantai Amal, jadi ndak semuanya dapat, misalnya di Kampung 4, di Kampung 6, di Kampung Bugis nggak dapat tuh. Jadi dia di sekitar UBT aja untuk siaran radionya. Nah, kemudian untuk online-nya itu pernah salah satu podcast gitu. Jadi suaranya itu jelek betul. Kita mau upload, ya kan? Kita mau upload. Jelek apa nih, suaranya nyanyi atau? Enggak, suaranya kayak banyak bisingnya, nggak jelas lah suaranya. Baru suaranya kayak double gitu kan. Kita nggak mau upload, dosen yang diundang pada saat itu. Kita upload jelek suaranya. itu sih masalahnya. Kalau misalnya nih, kan ini kan buat ini pendengar juga. Gimana cara kalian buat pendengar tuh tertarik gitu untuk dengar kalian punya siaran? Nah, itu kan masih PR juga bersama gitu loh. Nah, tapi kami bekerja dengan ya kayak hobi aja gitu loh. Kan ini juga kami juga nggak dibayar, nggak di apa, jadi kayak lebih ke mahasiswanya yang mau berlatih untuk public speakingnya. Ya kalau ada yang dengar ya silahkan, kalau nggak ada yang dengar nggak apa-apa, yang penting kami berkarya aja gitu loh. Nah gitu. Ini masuk ke nilai juga? Enggak sih. Enggak, jadi ini memang lebih ke soft skill, melatih soft skill mahasiswa. Kan juga ke nilai juga? Enggak ke nilai. Jadi ini ikhlas dalam hati diceritanya nih. Ikhlas lah. Apa-apa. Kan kalau orang berorganisasi kan nikmatnya di situ, capeknya itu loh. Ini misalnya, ini kan tadi katanya rekrut anggota baru itu tiap tahun kan? Iya. Kalau misalnya nih, selain mahasiswa Borneo yang pengen masuk, itu boleh apa enggak? Nah itu. Nah sebenarnya kan untuk UKM Radio UBT sendiri, yaitu harus mahasiswa UBT.
Nah, tapi ada kebijakan dari kami di pengurusan kali ini, ya yang mau masuk dari luar silakan, dari kampus luar silakan gitu loh. Tapi mohon maaf, tidak bisa menjadi pengurus dan tidak bisa mencalonkan menjadi ketua. Jadi dia cuma Nah, jadi anggota jadi aja. anggota aja. Ya kalau mau berproses silakan, mau belajar cara menulis berita silakan, mau belajar jadi presenter silakan gitu loh. Susah nggak, Kak? Nah, mau dibilang susah sih, mungkin untuk awal-awal memang susah. Nah, tapi kan kalau udah lama itu udah gampang lah, tinggal mengatur waktunya aja. Ini memang ada yang latih dulu atau kita sendiri yang ngelihat ini kakak-kakaknya yang udah senior, atau memang ada yang latih dulu? Ya, kalau untuk itu sih kami langsung, apalagi mahasiswa kan juga ada bisa dikatakan udah ada dasarnya gitu loh, udah pasti udah presentasi depan lokal gitu kan, depan dosen. Nah, itu sudah ada bakatnya, jadi kami langsung menerjunkan dia kayak misalkan kau tugas di mana, misalkan wawancarai rektor. Nah, kami langsung suruh tuh. Nah, ini pertanyaannya, habis itu langsung pergi. Nanti kalau mau tambahkan silakan. Nah, dikasih tahu cara bukanya, cara tutupnya, terus tuh pertanyaan umum ke pertanyaan khusus gitu. Nih, bicara soal anggota kan, Ya. misalnya nih ada yang dari luar nih, tapi dia pengen juga jadi pengurus, tetap mau jadi pengurus, itu kayak ngadepinnya gimana? Ya, kalau yang itu sih mohon maaf, kami tidak bisa gitu. Karena yang jadi pengurus memang harus masuk situ. Bagaimana dengan ADRT-nya nanti gitu. Karena kalau kita ganggu juga ADRT-nya, nanti pasti akan dipertanggungjawabkan ketika proses LPJ-an. Jadi agak ribet lah kalau misalkan dari luar mau jadi pengurus, apalagi mau menjabat jadi ketua. Nah, kecuali ini sudah umum gitu loh, maksudnya ini kan khusus di kampus, UKM kampus. Nah, ketika mungkin sudah umum, mungkin bisa. Tapi enggak bakal menjadi umum sih, karena ya dia masih terikat dengan kampus. Oh iya. Nih kakak kan udah lama nih di VOB. Kakak tahu pasti tujuannya. Tujuannya dibangunnya VOB ini buat apa? Nah, kalau dikatakan udah lama sih, baru setahun sih. Oh ya, baru setahun ya? Baru setahun. Ya, Tapi pasti tahu kan tujuannya apa? ya, kalau tujuannya sih, ya seperti mungkin tujuan bangsa Indonesia sih. No. Cerdaskan kehidupan bangsa kan. Oh, Dan ikut iya. melaksanakan ketertiban dunia. Dengan apa? Dengan cara-cara lokal. Makanya di VOB sendiri ya, kami sering itu diskusi-diskusi sama media-media lain seperti salah satunya PSTV, seperti kemarin juga ketemu Bang Akbar, Bang Miftah juga di Warkop gitu, diskusi-diskusi bagaimana nih Bang cara untuk iklannya, cara ininya, cara ininya, cara ininya. Jadi tanggapan mereka ya buat aja karyamu dulu, jangan terlalu fokus sama apalagi uangnya nanti gitu loh. Tapi kalau kau ada karyamu, udah pasti nanti itu bisa dari nilai jual buat UKM radio, buat VOB, Voice of Borneo gitu. Gitu Kak. Oke, jadi kita udah bincang-bincang tadi. Sekarang kita mau ajakin Bang Ical main games. Jadi di sini kita bawa Bang Ical buat pilih salah satu, terus nanti kasih tahu alasannya apa. Gamesnya apa tuh? Pilih salah satu yang aku gitu. kasih. Dan ganda? Enggak. Nih, misalnya ada dua pilihan, kamu pilih satu aja. Nanti kasih tahu alasannya apa. Gitu. Oke, siap ya. Pilih penyiar atau reporter? Reporter. Reporter. Mahasiswa atau umum? Umum sih. Umum. Terus yang terakhir, media online atau media cetak? Media online. Tapi mau juga nih media cetak. Nggak boleh dua kah? Nggak boleh, harus satu. Saya juga nih. Dua nggak boleh. Nggak boleh. Istri aja bisa dua, masa Oh ya udah dua aja lah kalau gitu. Dua aja ya. Nah, yang pertama tadi kenapa pilih pertama tadi apa? Reporter. Reporter. Kenapa bisa pilih reporter? Nah, karena lebih sukanya memang di lapangan. Kebetulan juga kalau menjadi penyiar itu hanya di apa? Di ruangan Di gitu. ruangan. Di ruangan. Nah, kalau kayak reporter kan langsung terjun ke lapangan gitu loh. Jadi lebih banyak experience yang kita dapat, lebih Jadi, banyak poin lebih suka langsung pengalaman. lihat orang-orang. Ya, lebih suka. Kayak gini kan terjun Iya. ke lapangan langsung kan. Iya. Nah, ini BTW aku rekam nih. Canda. Terus Tiba-tiba masuk yang di berita kedua kan. pilih umum. Umum. Kenapa? Ya karena kalau khusus sendiri atau kita ini ya enggak banyak kita lihat gitu loh. Kalau umum kan bisa kita explore gitu. Misalkan kalau kayak di kampus kan kita untuk tempat belajar, tapi kalau Iya. kita di umum kita udah tempat Semuanya. belajar juga, tapi mengeksplor lebih banyak begitu loh. Karena umum kan ya tak terbatas lah. Iya. Terus kenapa pilih media online sama media cetak? Ya pertama karena media
dulu itu memang mau jadi reporter untuk di media cetak. Mm-mm. Nah, karena suka gitu loh, suka lihat atau suka baca koran pada saat itu. Karena SMP tuh suka dikasih tugas kan cari koran tuh Iya. ini. Koran nih keren nih. Baru kan ada kas-kas baunya tuh kalau cium. Kas Nggak tahu, bau mungkin ya. aku aja tuh orang lain juga tapi kasnya. ya ada kasnya gitu loh. Nah, Iya. jadi bau koran tuh ada kasnya. Jadi kayak mau lah jadi Karena baunya jadi suka gitu. ya juga sih. Nah, kalau media online sendiri kan apalagi di zaman-zaman sekarang ini memang media online itu sangat banyak lah, bahkan tak terhitung lah. Apalagi ditarakan di banyak. Iya. Ada yang dari yang sudah famous, dari yang sudah terkenal, dari yang kecil, dari yang besar, bahkan ada yang baru memulai juga. Nah, lebih suka di media online juga. Jadi dua-duanya sih. Dua-duanya ya. Yoi. Oke. Buat Kak Bang Ical nih, kira-kira pesan apa nih buat mahasiswa terutama? Closing statement gitu ya. Ya, pesannya lah buat generasi muda Indonesia. Ya kita kan bukan siapa-siapa Iya, sebenarnya. Sebenarnya sebenarnya- harusnya ketua di sini Ya, kan. setidaknya Bang kasih apa ya? Ya saya harap sih apalagi di zaman-zaman Covid gini seharusnya mahasiswa lebih explore sih terkait soft skillnya. Nah kan kalau kita belajar di kampus itu adalah hard skill. Nah tapi kalau soft skill sendiri harus kita cari di luar. Nah sering saya tanyakan kepada adik-adik tuh, jadi aku ngomong kayak gini sama dia, kenapa IPK cuma sampai 4? Ya, padahal kan bisa 5, 6, 7 atau sampai 10 atau mungkin 100. Kalau kita di SD kan atau SMP 100 sudah bangga karena nilai tertinggi. Kenapa cuma sampai 4? Nah, gitu kan pertanyaannya. Jadi saya jawab ya, 5, 6 sampai 7 dan 10 itu kita dapat di luar. Makanya di kampus kita dapat 4 dan di luar kita mendapatkan 5, 6, 7 sampai 10-nya. Makanya mengeksplor lah, tapi ya jangan lupa juga untuk jadi diri sendiri, tetap apalagi namanya menjadi dirimu yang sebenarnya, jangan membohongi diri sebenarnya harusnya. Kalau tidak suka ya tidak suka, kalau ya suka gitu. Woi. Gitu ya teman-teman, bagi kalian tuh jangan berhenti untuk berprestasi di luar sana. Mana sih kameranya nih? Oh ini. Jadi buat kalian kalau punya karya jangan dipendam-pendam. Jadi kalian harus keluarin. Karena semua itu ada nilai jualnya. Oke, nggak kerasa udah lama kita bincang-bincang sama Bang Ical. Makasih banget udah luangin waktunya. Ya makasih Bang, juga ya. udah diundang ke sini ya. Makasih Luar banyak biasa. banget. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Bisik Bincang Asik. Dadah!